Hai, hari ini kita belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Muatan materi Bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. IPA KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Hewan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. 2. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Dan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Umumnya tidak mempunyai kelenjar susu. 3. Hewan betina umumnya tidak menyusui anaknya. 4. Tidak mempunyai rahim. 5. Penutup tubuhnya umumnya tidak berbulu. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ayam, angsa, burung, penguin, cicak, penyu, dan kura-kura. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai kelenjar susu. 2. Hewan betina menyusui anaknya. 3. Mempunyai rahim. 4. Kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, contohnya kucing, anjing, sapi, tikus, gajah, dan harimau. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. 2. Tidak mempunyai rahim. 3. Tidak menyusui. 4. Calon individu bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, contohnya ikan hiu, buaya, kadal, anakonda, ular boa, dan ular kadut. Setelah kalian belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan, sekarang akan kita buat peta pikiran berdasarkan konsep yang telah kita pelajari. Namun terlebih dahulu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran. Nah, peta pikiran adalah suatu cara menyajikan konsep atau ide dalam bentuk diagram. Peta pikiran disebut juga dengan mind map. Peta pikiran menyajikan informasi penting dalam bacaan. Perhatikan peta pikiran berikut. Berikut ini adalah peta pikiran perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar. Pengertian ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri ovipar adalah
tidak mempunyai daun telinga, umumnya tidak mempunyai kelenjar susu. Hewan betina umumnya tidak menyusui anaknya, tidak mempunyai rahim, dan penutup tubuhnya umumnya tidak berbulu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ayam, bebek, angsa, penguin, cicak, penyu, dan kura-kura. Vivipar. Pengertian vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri vivipar: mempunyai kelenjar susu, hewan betina menyusui anaknya, mempunyai rahim, kulit tubuh hewan umumnya memiliki rambut. Contoh hewan vivipar antara lain sapi, kerbau, kambing, anjing, kucing, kelinci, gajah, harimau. Ovovivipar. Pengertian ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri ovovivipar antara lain pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya, tidak mempunyai rahim, tidak menyusui, calon individu bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Makanan diperoleh dari telur namun tetap berkembang biak dalam induknya. Contoh ovovivipar: ikan hiu, kadal, buaya, ular buah, ular kadut, dan anaconda. Hewan sering dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Salah satu hewan yang sering dipelihara oleh manusia adalah ayam. Perhatikan teks berikut. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan ayam betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Berdasarkan teks yang telah kalian simak tadi, dapat kita simpulkan bahwa ide pokok dari masing-masing paragraf adalah sebagai berikut. Ide pokok paragraf 1 adalah sebagian besar ayam di Indonesia diternak untuk diambil telur dan dagingnya. Ide pokok paragraf 2 adalah perbedaan ayam jantan dan ayam betina. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.